Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini, yaitu grup STS Mei, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau gabung nanti STS Juni akan gabung ke dua grup ini. Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan. Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup. Dan di sini kita ada dua macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu ODT. Nah, contoh ini swing, teman-teman. Ini Wimis Milak dan MTEL kita udah profit hari ini. Nah, tabelnya modelnya seperti ini. Ini adalah menu STS rekomendasi Mei yang masih jalan. Ini baru setengah jalan, guys. Baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah. Dan yang belum cuan nih kemungkinan juga masih bisa cuan. Yang udah dikasih warna hijau ini berarti udah hit harga, teman-teman ya. Seperti guys ya, ini adalah menu swingnya. Terus menu gorengannya juga ada, yaitu ODT. Contohnya MTEK, ini guys PTMP, Gajah Tunggal, terus ada Suri, Nice. Ini kita juga dapat profit. Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Medco, ASLC, Suri juga. Terus ada Agro, Tins ya, Petrosi guys ya. Terus ada Sola. Ya seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini. Dan bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, segera japri saya aja, jangan telat ya. Karena kita akan close di tanggal 31 Mei. Ya, kita lanjut ke videonya. Mas Bro ya, kali ini kita bahas tentang SMGR. Nah, ini ada permintaan lagi, pertanyaan gitu ya guys ya. Bang, bahas dong SMGR tuh mau gimana gitu. Jadi kalau saya bahas SMGR tuh, saya ngelihat SMGR tuh sedih banget guys ya. Ini udah parah banget guys ya, turunnya udah ngeri lah pokoknya. Kita lihat ya, SMGR ini 2 bulan aja guys, itu turunnya udah 50% lebih. Luar biasa, udah separuh guys. Apalagi kalau dilihat dari misalnya di tahun 2022 nih guys ya, dari 8.000 ini udah turunnya udah berapa? 70%. Dari ATH-nya teman-teman ya, dari 18.000 ini tinggal berapa? Udah turun 80%, 90%. Luar biasa, untuk SMGR ini turun terus. Nah, gimana prospek ke depannya teman-teman? Nah, kalau teman-teman lihat ke belakang ya, di Indonesia ini, SMGR ini kan pabrik semen ya. Pabrik semen atau market leadernya semen Indonesia di Indonesia itu adalah SMGR, teman-teman. Nah, di tahun 2018 ini ya 2015, 17, 18 itu saat Indonesia itu Jokowi periode 1, waktu itu kan dia gencar-gencar pembangunan di mana-mana gitu ya, duitnya hutang ya, terus dibuat bangun gitu ya, dan pakainya semen teman-teman, bangun apa-apa kan pakai semen kan gitu guys ya. Nah, itu yang membuat SMGR ini sempat nyentuh ke harga belasan ribu. Nah, sekarang guys, periode Jokowi udah selesai, diganti Prabowo kan gitu kan. Nah, apakah Prabowo mau kayak Jokowi yang bangun? Ya belum tentu. Makanya mungkin ini yang menyebabkan sebagian besar investor tuh pada ngelepas saham semennya. Karena mereka mungkin masih ragu kalau kepemimpinan Prabowo ini mau banyak bangun kayak Jokowi gitu ya. Mungkin Prabowo akan memperbaiki sisi yang lain, maybe seperti itu yang menyebabkan para investor ini pada lepas aja lah saham semen seperti itu. Dan alasan yang berikutnya kenapa semen ini turun selain dari itu adalah ini guys ya, ada pabrik semen yang mau buka di Aceh ya, tapi kata Bahlil dipastikan nggak beri izin. Tapi ya nggak tahu ya guys ya, namanya Cina kan kiblatnya Indonesia saat ini gitu, apa-apa ngutang Cina gitu, pemimpin sekarang dibantu Cina ya. Tapi ya nggak tahu guys, semoga aja enggak ya. Kalau sampai pabrik semen Cina dibuka di Indonesia guys, ini Indonesia itu lagi oversupply guys ya. Oversupply itu kelebihan supply. Kelebihan supply itu pabriknya itu kan ada kapasitas pemproduksi tiap tahunnya guys. Nah, mereka produksi dan harus diproduksi gitu ya. Tapi yang beli nggak ada. Nah, akhirnya banyak semen yang istilahnya itu nggak kepake dan sampai membatu. Nah, kalau membatu seperti itu kan berarti rugi. Nah, udah oversupply kayak gitu, mau dibuka pabrik semen baru. Kan nggak masuk di akal kan guys ya. Seperti itu guys ya. Nah, kenapa sih yang menyebabkan pabrik semen itu tahun ini tuh oversupply?
Ya padahal tahun-tahun sebelumnya nggak kayak gini gitu ya. Penyebab utamanya adalah nih, saya kan saudara saya kan punya toko material guys. Memang semen tuh sepi. Alasannya kenapa guys? Alasannya adalah udah 2 tahun ini ya, 2 tahun lebih mungkin, desa-desa itu nggak dapet dana buat bangun. Nah, di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2022 ke belakang, itu tiap tahun itu desa dikasih duit buat bangun. Ya kadang bangun selokan, kayak bangun ngecor jalan seperti itu guys. Itu makanya kan semen banyak. Nah, kemungkinan besar juga itu penyebabnya guys. Jadi itu desa sini. Nah, kalau semua desa di Indonesia kayak gitu gimana? Ya kan pemakaian semen kan berkurang drastis. Jadi udah 2 tahun ini guys ya. Seperti itu ya. Mungkin dana pembangunan desanya itu nggak turun, maybe seperti itu, saya nggak tahu. Yang pasti pihak desa nggak beli semen lagi selama 2 tahun ini kayak gitu. Nah, itu penyebab yang berikutnya mungkin. Ya mungkin duitnya dialokasikan buat bansos, maybe seperti itu ya, nggak buat bangun lagi. Nah, itu adalah alasan kenapa semen itu bisa oversupply. Dan sentimen negatifnya ya itu tadi yang saya sebutin. Nah, terus SMGR itu kira-kira gimana? Kemarin aja pas waktu penutupan itu SMGR minus 5% loh. Dalam banget guys. Tiba-tiba gitu ya, dengan fall yang terbesar dalam sejarah. Jadi kemarin, transaksi kemarin, hari Jumat kemarin tanggal 31 Mei, itu adalah transaksi SMGR terbesar dalam sejarah. Nah, sejarah SMGR itu tercipta dari tahun 2005. Dan dari tahun 2005 sampai sekarang itu kemarin itu yang transaksi terbesar. Dan transaksi terbesarnya itu adalah net sale tentunya guys ya. Karena merah sahamnya. Di sini dia transaksinya sampai 1 triliun. SMGR belum pernah transaksi segini. Biasanya cuma puluhan miliar teman-teman. Luar biasa. Yang ngejual itu RX yang kemarin guys. Ya, ini RX yang ngejual sahamnya si SMGR. Jadi istilahnya asingnya keluar dari SMGR. Nah, itu alasan kenapa SMGR juga turun, asingnya keluar. Nah, terus gimana? Kalau saya ditanya gimana, kapan naiknya SMGR? Ya nunggu alasan ini terselesaikan. Contohnya oversupply-nya hilang. Nah, cara ngilangin oversupply gimana? Ya bangun lagi. Nah, berarti harapan satu-satunya nih untuk SMGR ini naik lagi sahamnya. Dan ngilangin kondisi oversupply-nya itu saat IKN jalan lagi. Nah, itu yang pertama, itu doang guys. Kalau ada proyek-proyek besar yang memerlukan banyak semen yang jalan. Nah, itu doang alasannya guys ya. Kemungkinan guys ya, karena ini oversupply dan banyak saya baca itu banyak semen yang membatu. Saya kira nanti kuartal 2-nya bakal turun. Nah, itu yang menyebabkan retailnya pada keluar atau investornya pada keluar dari saham SMGR. Kemungkinan kuartal juana itu turun, atau ya moga-moga aja nggak minus gitu aja sih. Kayak gitu guys ya untuk si SMGR. Nah, kita akan coba hitung berapa kira-kira harga wajar dari SMGR teman-teman ya, biar kita tahu nih. Nah, kita masukin di sini teman-teman harga wajar dari SMGR. Kayaknya udah pernah kita bahas deh, tapi ini dibahas lagi lah, nggak masalah ya. Di sini kita lihat untuk harga bukunya teman-teman di sini 7.207 ya. 7.207. Nah, ini ternyata udah jauh ya di bawah harga buku. Di sini PBV-nya adalah 0,48. Nah, untuk harga saat ininya itu 3.490 ya, 3.490. Nah, untuk ROE anual di sini 3,88. ROE-nya kecil ya, ini yang menyebabkan SMGR itu turun, guys. Nah, kita masukin di sini ROE tahunannya, guys. Di sini 4,54. Oke, terus 5,01. Oke, terus 5,08. Nah, mungkin ROE 5 ini guys yang kalau SMGR kalau SMGR ini mau naik harusnya ROE-nya di atas 5 seperti itu guys ya. Tapi kalau kondisinya oversupply ya susah juga, karena terus profitnya kan jadi turun, ROE jadi turun ya. 7,06. Nah, berapa kira-kira harga wajar dari SMGR ya teman-teman? Bentar. Nah, harga wajar SMGR itu di PBV 0,49 dengan harga 3.500. Nyentuh harga wajar, guys. Udah nyentuh.
Dan nggak nyangka kan, waktu itu kita bahas SMGR kayak apa namanya, waktu itu saya pernah bahas harga wajar SMGR saat SMGR itu di harganya di 5 ribuan. Ternyata nyentuh juga. Saya kira saya juga nggak nyangka guys, kalau SMGR ini bakal nyentuh ke harga wajarnya. Dan ternyata nyentuh, bahkan ini sekarang udah di bawah harga wajar. Nah ini tinggal nanti guys ya. Kalau saya ditanya, Bang kalau udah nyangkut gimana? Kalau udah nyangkut ya saya nggak tahu. Kalau yang belum masuk, jangan masuk dulu. Kayak gitu guys ya, karena ini udah di bawah harga wajar dan kondisinya juga masih minus, masih oversupply, masih berita-beritanya masih negatif. Nunggu dulu aja, nunggu ada pantulan naik, kayak gitu aja guys ya. Jangan maksa ngambil ini, pilihlah saham yang lain, kayak gitu guys lah, yang lain dulu. Untuk SMGR ini hindari dulu aja guys, karena ini masih nyungsep banget ya. Kemarin juga masih jualan terus dari sini guys, dari harga 6.000 nih guys, lihat tuh sampai ke 3.400. 2 bulan aja turunnya udah hampir 50%. Luar biasa. Nah, tapi kalau menurut saya teman-teman, saat saham SMGR yang dia nggak pernah nyentuh ke harga wajar dan nyentuh harga wajarnya, kalau dia naik, dia akan naik tinggi. Nah, ini bisa jadi istilahnya kesempatan juga buat teman-teman. Dipantau aja SMGR teman-teman, dipantau karena ini market leader. Kalau misalnya nanti Prabowo ngelanjutin IKN, ya, kalau Prabowo ngelanjutin IKN, ini saya yakin banget 100% bahwa SMGR ini bakal naik lagi. Bakal naik, dan naiknya lumayan tinggi. Jadi istilahnya nunggu dulu berita, ya teman-teman, nunggu dulu berita kalau mau masuk SMGR. Kalau udah bahas di apa namanya, berita-berita itu bahas IKN-nya masif banget, nah itu saatnya teman-teman beli SMGR. Untuk saat ini pantau dulu, jangan masuk teman-teman ya. Oke Mas Bro ya, mungkin sama Mas Bro Mas Dirgati coba untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.